Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Rasika Vivi, bisa dipanggil Noval. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin dan Adab dan Humanera. Saya akan menjelaskan tentang protes RUU, revisi RUU terhadap pemerintah. Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sempat diusulkan oleh DPR dan pemerintah menunjukkan upaya untuk mengubah ketentuan yang dapat mempengaruhi jalannya demokrasi di Indonesia. Revisi ini terutama terkait usai calon kepala daerah diinterpretasikan oleh beberapa pihak sebagai langkah strategis untuk memuluskan jalan politik anak Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep, dalam pemilihan kepala daerah di masa depan. Dalam konteks politik, hal ini bisa dilihat sebagai upaya memperkuat kekuasaan atau membangun dinasti politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya membuka kesempatan kepada lebih banyak kandidat berbasis kompetensi, bukan kedekatan dengan kekuasaan. Yang kedua yaitu dinamika partai politik dan oposisi. Partai politik yang menjadi oposisi terutama yang menilai bahwa revisi ini berpotensi menciptakan dinasti politik, menolak dengan keras. Partai-partai seperti PKS, Demokrat, dan beberapa elemen dalam PDIP sendiri melihat revisi ini sebagai bentuk penyimpangan terhadap semangat demokrasi. Protes ini juga meliputi mahasiswa dan aktivis, menunjukkan bahwa oposisi politik di Indonesia ini masih cukup kuat dan mampu mengorganisir tekanan publik yang signifikan. Yang ketiga yaitu legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik. Revisi UU Pilkada yang kontroversial ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi legislatif dan eksklusif. Publik merasa bahwa langkah-langkah seperti ini dapat merusak integritas proses demokrasi dengan memberikan jalan pintas kepada keluarga kekuasaan untuk mengamankan posisi politik. Dalam konteks politik,
Kepercayaan publik adalah komponen penting dalam stabilitas dalam legitimasi sebuah sistem demokrasi. Jika kepercayaan publik tergerus, maka legitimasi dalam pemerintah atau partai yang berkuasa dapat terancam. Berita terkait revisi UU Pilkada yang dianggap menguntungkan keluarga kekuasaan yang cepat menyebar, baik melalui media arus utama maupun media sosial. Media telah berkontribusi dalam membangun diskursus politik yang melibatkan rakyat, yang akhirnya menekan pemerintah dan DPR untuk membatalkan revisi tersebut. Yang keenam adalah hasil akhir dan dampak. Pembatalan revisi UU Pilkada menunjukkan bahwa suara publik, terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis, masih memiliki daya tahan dan berpengaruh dalam politik Indonesia. Namun, kekhawatiran akan praktik dinasti politik tetap menjadi tantangan jangka panjang. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sistem politik yang transparan dan akuntabel masih menjadi agenda utama bagi berbagai pihak yang peduli terhadap demokrasi di Indonesia. Dan soal yang kedua itu bagaimana kondisi perpolitikan sekarang. Kondisi perpolitikan sekarang yaitu adalah kondisi perpolitikan di negara kita saat ini dapat dianggap sebagai periode yang kompleks dan dinamis. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu polarisasi politik. Terdapat polarisasi yang cukup tajam di berbagai aspek, baik antara pendukung pemerintah maupun oposisi. Hal ini membuat suasana politik terkadang cenderung panas dan penuh ketegangan. Yang kedua itu partai politik dan pemilu. Sistem multi partai yang berkembang memperkuat demokrasi, tetapi juga memperkenalkan tantangan seperti fragmentasi dan persaingan ketat antar partai. Jadi pemilu seringkali diwarnai oleh dinamika politik yang sangat kompetitif dan kontroversial. Yang ketiga itu integritas. Masalah korupsi, transparansi, dan akuntabilitas masih menjadi isu yang serius dalam pemerintahan.
tindakan penegakan hukum terhadap praktek korupsi kerap menjadi perhatian publik. Dan yang keempat, ketitipan masyarakat. Terdapat tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik, terutama melalui media sosial. Masyarakat semakin aktif mengkritisi dan memantau kebijakan pemerintahan setelah berkembangnya teknologi. Yang kelima yaitu stabilitas dan keamanan. Kondisi stabilitas politik cukup penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menarik investasi. Namun, tantangan dalam hal keamanan seperti isu terorisme dan radikalisme masih perlu diperhatikan serius. Secara keseluruhan, perpolitikan dan kesimpulan itu secara keseluruhan perpolitikan di negara kita masih menghadapi berbagai tantangan. Namun di sisi lain ada potensi untuk terus berkembang dan memperkuat demokrasi. Hidup politik Indonesia.